Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Rabu, 17 Agustus 2022 dimulai. Masing-masing pemimpin kompi menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin kompi paling kanan. Masing-masing pemimpin kompi. Seluruhnya ambil alih, istirahat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Membeli siapa ya? Kenapa?
Aktif. Lurus depan tiang, lurus depan tiang. Hadap! Hadap! Gerak! Amor, pasukan mimbar bendera. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Masih mati lah kamera masih. Sudah mas, sudah. Masih mati.
Iya, iya, iya. Udah aman, aman, cepetan, cepetan. Oh, oh, oh. Duduk. Sisi belakang. Sorry mas, aku agak denger hatiku mati-matian ini. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Perang.
Pengibaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Hadap kiri. Gerak. Jalan kedua. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk jasa pahlawan yang sudah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. Pancasila.
Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Merdeka. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMKN 2, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMKN 2, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini kita memperingati sesuatu yang sangat-sangat penting yang menentukan langkah jejak hidup kita hingga sampai pagi ini. Jadi tolong ikuti dengan khidmat dan disiplin, karena kita tidak melakukan, tidak mengalami masa-masa di mana pada saat sebelum adanya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak, sedikit saya mengingatkan kalian. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, ada kejadian yang sangat istimewa. Ada paduan ide dan pendapat yang sangat istimewa dan sangat dahsyat hasilnya. Kelompok kaum muda dan kelompok kaum tua
Ini penting. Kalian tidak boleh lupa dengan kejadian ini. Yang pada waktu itu kemudian kita kenal dengan sebutan peristiwa Rangkas Dengklok. Memang yang membacakan proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta mewakili kelompok kaum tua. Tetapi di balik itu anak-anak muda pada zamannya dengan tokoh Wikana, Sayuti Melik, M. Darwis dan lain-lain melakukan suatu kegiatan yang sangat-sangat bagus sehingga tanggal 17 Agustus dibacakan proklamasi kemerdekaan. Kenapa demikian? Ketika tanggal 14 Agustus Jepang sudah mulai kalah, kita pada umumnya dan juga kelompok kaum tua tidak paham, tidak tahu, karena kita memang oleh Jepang diblok, tidak boleh sama sekali mendapatkan info-info internasional melalui media apapun. Kita tidak tahu kalau Jepang itu sudah kalah dan menyerahkan kedaulatan kepada Belanda. Tapi anak-anak muda mencoba untuk menggali, untuk ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi. Dengan menyadap satu sistem radio, dia mendapatkan berita bahwa Jepang sudah kalah pada tanggal 14 Agustus. Maka anak-anak muda ini ingin secepatnya, karena ada jeda pemerintahan antara tanggal 14 Agustus sampai 17 ini. Dengan kegigihannya, dengan kengototannya, dengan kengeyelannya, dengan semangatnya, sampai pada titik puncaknya anak-anak muda yang dipimpin oleh Wikana dan teman-temannya ini menculik tokoh tua Bung Karno dan Bung Hatta ke Rangkas Dengklok. Jadilah kesepakatan, anak-anak muda menginginkan besok tanggal 16 harus kita proklamasikan. Tetapi kelompok tua mempunyai perhitungan legalitas, kenyataan lingkungan, epolek soksbud pada waktu itu disebutnya, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini yang tidak dipertimbangkan oleh anak-anak muda. Dengan masukan itulah maka tetap kelompok tua menginginkan jalan tengah, meskipun tidak melalui sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang ketika itu atau PPKI, diambil jalan tengah bahwa proklamasi tanggal 17 Agustus ini hasil kesepakatan kaum muda dan kaum tua. Sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan. Hingga saat ini anak-anak, ternyata kombinasi dua kelompok ini tidak bisa lagi diabaikan. Tidak kemudian yang muda meninggalkan yang tua menyepelekan yang muda, tidak begitu. Tetapi kita sama-sama memadukan ide, memadukan gagasan untuk kemajuan selangkah demi selangkah Indonesia yang kita cintai. Kemudian saat ini kita dihadapkan pada apa, anak-anak? Bukan lagi penjajah yang kelihatan fisik, tapi kita dihadapkan pada tantangan digitalisasi. Dunia sudah menyatakan bahwa kita akan mengelola, kita akan dihadapkan pada kehidupan yang namanya metaverse. Mengabaikan lingkungan sosial, mengabaikan kenyataan, dan itu sudah ada pada anak-anak kita. Dia mulai lagi tidak mengenal tetangganya, tidak lagi baik dengan teman-temannya, tidak lagi humanis dengan lingkungannya. Karena dia sudah dicetak, dikelola hidupnya dengan memanfaatkan metaverse itu tadi. Namun ada ide lain, anak-anak. Kalau kalian salah memanfaatkan, salah mengelola metaverse untuk kehidupan kamu, maka akan celaka ke depannya. Maka dikombinasikanlah
intelektual, akademisi, ahli kelompok tua memadukan metaverse dengan kehidupan dan lingkungan nyata di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Muncullah kemudian istilah Society 5.0. Itu yang paling ideal, memadukan digitalisasi dalam bentuk metaverse dengan kehidupan sosial yang sesungguhnya. Tetap di situ ada kombinasi kelompok muda dan kelompok tua. Jadi poinnya apa anak-anak? Poinnya adalah kita anak SMK tidak boleh ketinggalan. Kita anak SMK tidak boleh dibodohkan hanya semata-mata untuk tantangan metaverse. Tapi kita harus pandai, mampu memanajemen, mengelola, memanfaatkan apa yang dinamakan dengan Society 5.0, kehidupan sosial yang berbasis pada digitalisasi. Society 5.0 bukan hal yang asing untuk anak SMK. Metaverse bukan hal yang asing untuk anak SMK. Maka mengkombinasikan kehidupan virtual dengan lingkungan yang nyata, lingkungan yang sesungguhnya, itu adalah bagian tugas anak-anak SMK. Terima kasih. SMKN 2. SMKN 2. SMKN 2. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. SMK 2. Sanubi Sulkana tandana Tanjung Juber tentang Daya bandikan nana Tipika kimedika kasih ragu sasama Taya karempang kasih ule berwawaena Manu dadang di
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Engkaulah maha pengasih, maha pencipta alam semesta ini. Engkaulah yang mengatur alam dengan segala isinya. Engkaulah juga yang membebaskan kami dari penjajahan dan memberikan kemerdekaan pada negeri ini. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, berikanlah kami kekuatan dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, belum usai perjuangan bangsa kami dan masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami, maka hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami, untuk menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan tokoh bangsa
serta pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka telah mengorbankan harta, jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkanlah mereka ke surga-Mu ya Allah. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, ya mujibas syailin, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta kekuasaan ampunan-Mu, karena Engkau juga yang mengabulkan doa-doa hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, tegak, tegak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin kompi paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Barisan diistirahatkan.